Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak John Tambunan selaku Koordinator Komite Ketua Umum API. Selamat pagi Pak John. Pagi Rio. Yang kami hormati pembicara Bapak Robertus Bimo Sujatmiko selaku Compliance PT Verdana Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Bimo. Pagi. Yang kami hormati Bapak Muhammad Fadil Ramadan selaku Community Lead PT Stockbit Sekuritas Digital. Selamat pagi Pak Fadil. Pagi Pak. Yang kami hormati Bapak Ahmad Dirgantara selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ahmad, apa kabar? Selamat pagi. Pak. Alhamdulillah baik Pak. Dan yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada acara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara literasi keuangan ini dengan tema memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Acara pertama dimulai oleh kata sambutan Koordinator Komite Ketua Umum API kepada Bapak John Tambunan. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Rio. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Pak Robertus Sujatmoko, Compliance dari Verdana Sekuritas Indonesia. Kepada Bapak Fadil Ramadan, Community Head Stockbit Sekuritas Digital, selamat pagi. Kepada Pak Ahmad Dirgantara, selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat, selamat pagi Pak. Kepada Bapak Ibu pengurus yang ikut, selamat pagi. Bapak Ibu Direksi Perwakilan Perusahaan Efek, dan kepada teman-teman peserta yang hadir pada acara webinar hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul hari ini dalam acara literasi keuangan di Kota Bandung secara online webinar. Yang menjadi topik acara hari ini adalah memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. Sebagai perkenalan, API adalah satu perkumpulan dari perusahaan efek yang beranggotakan perusahaan efek yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia, baik itu secara langsung menjadi anggota bursa atau secara tidak langsung atau non anggota bursa. Saat ini anggota dari API berjumlah sekitar 117 perusahaan efek. Kantor pusat API berada di Gedung Bursa Efek, Tower 2, lantai ground floor. Acara hari ini adalah menjadi tugas API sebagai counterparty atau mitra strategis yang proaktif kepada OJK, SRO, baik itu bursa, KP, atau anak usaha SRO lainnya. API juga diharapkan dapat memberi manfaat maksimal bagi anggota API, stakeholders API, dan lingkungan pasar modal pada umumnya. Dengan menyelenggarakan acara ini adalah salah satu bentuk tugas API membantu anggotanya untuk memenuhi peraturan OJK. Sebagai kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang besar, memiliki perekonomian terbesar di kawasan Asia. Kita berada di bawah Cina, Jepang, India, dan South Korea dari sisi GDP-nya. Dan Indonesia adalah merupakan negara berpenduduk besar di bawah Cina, Amerika, dan India. Hal ini merupakan suatu keuntungan ya buat kita, tantangan, di mana kita untuk mewujudkan inklusif dengan harapan industri keuangan pasar modal dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang berjumlah 275 juta. Kita harus membekali seluruh masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai, terutama terkait manfaat dan resiko produk atau jasa keuangan yang ada saat ini, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan tersebut secara maksimal dan tidak tertipu dengan tawaran-tawaran produk investasi keuangan yang dapat merugikan masyarakat. Pada masa sekarang tuh geopolitik perang Ukraina masih berlangsung, di mana Eropa ini sekarang inflasinya tinggi. Kita dihantui oleh krisis ekonomi seperti Ibu Sri Mulyani katakan. Dari sinilah kita bekerja sama dengan beberapa anggota melaksanakan webinar hari ini agar dapat masyarakat kita mengetahui informasi keuangan yang terkini dan mereka dapat mencari investasi lain di pasar modal saat ini. Kami sangat berharap dengan terlaksana acara ini para peserta dapat memperoleh manfaat dan informasi yang terkini lah, dan mereka dapat berinvestasi secara cerdas dan dapat memperoleh kebebasan secara finansial. Semoga dengan terselenggaranya acara online hari ini dapat menjadi langkah baik bagi teman-teman yang mengikuti dan bagi kita bersama untuk mengembangkan industri pasar modal Indonesia, dan juga dapat menjadi langkah awal untuk teman-teman yang baru pertama kali untuk melakukan investasi. Demikian kata sambutan ini kami sampaikan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya percaya bahwa dengan mendekatkan masyarakat kita kepada layanan keuangan dan industri pasar modal, hal ini dapat mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar hari ini. Selamat menjalankan webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak John Tambunan yang telah memberikan kata sambutan pada acara hari ini. Berikutnya kita langsung saja acara selanjutnya dibawakan oleh moderator dari PH Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat kepada Bapak Ahmad Dirgantara. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Rio. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, jelas Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ibu dan Bapak pada dalam webinar acara literasi keuangan Bandung, memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, APEP, bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Ibu Bapak, yaitu Bapak Robertus Bimo Sujatmoko, Komplaien PT Verdana Sekuritas Indonesia, kemudian Bapak M. Fadir Ramadan, Community Lead PT Stockbit Sekuritas Digital. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Ahmad Dirgantara, yang akan membantu tanya jawab dan juga membantu jalannya pada webinar kali ini. Ibu dan yang Bapak yang kami hormati, kami menyampaikan apabila Ibu Bapak ingin menanyakan atau mempunyai pertanyaan, dapat menuliskan di kolom chat untuk nanti akan dibacakan di sesi. Atau Ibu Bapak dapat juga mengajukan pertanyaan langsung kepada pembicara pada sesi tanya jawab, sesi terakhir dengan menyebutkan nama dan perusahaan. Untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada pembicara pertama untuk memberikan paparan maksimum 30 menit. Pada Bapak Robertus Bimo Sujatmoko selaku Komplaien PT Verdana Sekuritas Indonesia, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ahmad Dirgantara dan Pak John, Pak Rio dan Pak Fadil. Perkenalkan, nama saya Robertus Sujatmoko, mungkin bisa dipanggil aja Bimo. Saya dari PT Verdana Sekuritas Indonesia. Sekarang posisi saya sebagai posisi compliance. Kita mau mulai nih untuk sharing-sharing sedikit lah ya tentang investasi, terutama di saham gitu.
di mana saya di sini mungkin bukan sebagai orang yang paling mengerti, tapi kita bisa belajar bersama bahwa investasi itu merupakan hal yang sekarang ini sudah menjadi apa ya, hal yang biasa ya untuk rekan-rekan sekalian, bahwa untuk supaya kita lebih, bukan untuk ya kaya, pasti kita semua ingin jadi kaya ya pastinya ya, cuman bagaimana kita itu bisa kaya dengan bijak gitu. Itu yang paling penting sih. Wisdom itu yang perlu kita tingkatkan. Mohon maaf, ini suaranya terdengar ya, Pak Ahmad Dirgantara dan Pak Rio? Terdengar. Nah, oke. Jelas Ya, Pak, ini terdengar Pak. oke, siap. Pertama-tama nih, apa sih investasi gitu? Ya, masih bertanya kan. Mungkin orang awam kayak investasi itu apa sih? Mungkin sesuatu yang menyeramkan atau bahkan akan menjadi lebih kaya atau apapun lah ya. Masih bingung nih, investasi itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya investasi itu adalah untuk melindungi aset di awal. Em, kita punya uang, kita punya, pasti kita semua orang pasti adalah uang gitu. Biarpun mau 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, kita punya investasi. Berarti kita punya aset, kita berusaha untuk mengembangkan aset tersebut gitu. Di mana kita melihat bahwa dia laju inflasi sangat kencang gitu ya. Jadi harga terus naik, menyebabkan aset kita tuh makin lama makin menyusut gitu. Nah, ini kita lihat pada tahun kemarin-kemarin ini, tahun 2015, terlihat bahwa mungkin kita bisa belanja 100.000 bisa dapat 1 troli gitu. Tapi sekarang misalkan nih 2020 aja gitu, harga semua barang naik, ya, mungkin bisa lebih setengah troli doang yang kita bisa beli. Nah, ini namanya time value of money, di mana uang terus harganya masih tetap 100.000, tapi nilainya tersebut tuh hanya bisa membelanjakan mungkin minyak jadinya cuma dapat 1 liter atau sebagainya. Ya, ini juga sama ya. Mungkin ini, analoginya hanya mie ayam gitu. Waktu tahun 2000 kita beli mie ayam hanya 2.000, tapi tahun 2022 sekarang mungkin lebih naik lagi harganya karena minyak goreng dan harga bahan baku juga naik terus. Ini sekarang jadi 20.000 atau bahkan bisa jadi 30.000 sekarang. Nah, ini tujuan investasi itu sebenarnya apa sih gitu? Yang pasti kan kita banyak kebutuhan ya, untuk beli rumah, bayar uang sekolah anak, kendaraan pasti kita butuh, beli motor, beli mobil, terus pasti kita juga makin lama makin harus ada tanggungan untuk menikah, dan ujung-ujungnya juga pasti kita akan pensiun juga ya. Ada umur di mana kita harus beristirahat di rumah gitu. Nah, ini tujuan investasi seperti itu, yang mana kita harus kita kelola dengan baik, dan kita harus memikirkannya untuk jangka masa depan ya. Pada dasarnya banyak sekali instrumen investasi ya. Ada properti, reksadana, emas, peer-to-peer lending yang sekarang kita karena perkembangan teknologi, saham, obligasi gitu. Nah, data investasi ini kenaikannya cukup drastis gitu. Melihat bahwa deposito mungkin zaman tahun 2000-an atau sebelum 2000 itu sangat bisa dibilang sangat seksi ya, atau sangat promising banget gitu. Dengan habisnya waktu 98 ada krisis moneter yang sangat multidimensi, harganya falas mulai, kita bisa main di falas, kita bisa depositonya juga gila. Lalu tiba-tiba makin lama makin perkembangan ekonomi maju, terus wah ini ada saham juga nih ternyata. Saham tuh juga menjadi sesuatu yang menarik gitu. Dengan harga BBCA harga berapa menjadi sekarang menjadi 9.000-an gitu. Udah mau di stock split dan sebagainya. Nah, itu juga perkembangan investasi itu terus berkembang gitu. Di mana kita selalu harus melihat kesempatan dan opportunity-nya. Nah, pasar modal ya. Jadi kita kan di sini sebagai perusahaan efek, pelaku pasar modal itu sangat erat berkaitan dengan adanya perusahaan, yang mana perusahaan atau emiten mungkin kita sebutnya itu membutuhkan dana. Nah, di situ mereka mencari pasar modal nih, siapa yang punya investor ya gitu, siapa yang punya uang untuk dapat menyuntikkan dananya, yang mana kita ini bisa menjadi investor dari suatu perusahaan tersebut gitu, yang mana yang punya dana.
Kita ngelihat bahwa ada 3 lembaga pasar modal di Indonesia untuk menjalankan proses perdagangannya. Yang pertama Bursa Efek yang dari bagian Pak Ahmad, lalu ada ke P dan ke C untuk bagian settlement dan mutasi sahamnya tersebut. Jadi, kita selalu semuanya ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana menjadi regulator utama kita. Nah, simpelnya adalah analogi Bursa Efek aja deh gitu kan. Kayak gimana sih Bursa Efek itu? Ibaratnya Bursa Efek itu merupakan sebuah mall gitu. Mall dalamnya ada toko-toko kan pastinya. Nah, toko-toko di dalamnya itu ada sekuritas di dalamnya. Nah, barang-barang yang dijualkan itu adalah merupakan saham-saham perusahaan yang tercatat. Jadi kita yang biasanya sering ke mall gitu ya, mencari baju atau apapun kebutuhan, nah itu sebagai investor sebenarnya. Jadi kita masuk, kita lihat masuk tokonya, kita masuk mall, terus lalu kita lihat tokonya, lalu kita beli, itu berarti kita membeli sahamnya. Ibaratnya seperti itu. Nah, semakin bervariasi ya, barang-barangnya juga semakin bervariasi, berarti sahamnya makin banyak, jadi pilihan dari investor pun juga makin beragam gitu. Mau saham, mau barangnya seperti apa, kualitasnya baik atau enggak, atau maunya yang murah tapi nanti harga jualnya tinggi gitu. Nah, itu bisa kita lihat di dalam sebuah mall itu yaitu IDX. Nah, ini kita lihat ternyata saham-saham yang beredar itu atau yang diperdagangkan di Bursa Efek itu ada di sekitaran kita semua gitu. Ada bank, misalkan kita ke ATM pasti ada Bank BCA, BBRI, BNI, Mandiri, dan sebagainya. Terus kita ke mall, ada S Hardware, yang pasti setiap mall besar ada di situ. Di seluruh Indonesia pun juga ada. Kita ke rumah sakit, ada Siloam Hospital, gitu. Mungkin kita nggak bisa terlihat seperti kayak, oh kita ke pertambangan mana gitu ya, atau pabrik mana gitu. Tapi itu sebenarnya kita ada melihat itu ada di sekitaran kita semua gitu. Pembangunan jalan, ada Wika, ada Adikarya dan sebagainya. Untuk membangun sebuah rumah membutuhkan semen, ada semen Indonesia. Nah, ini semuanya apa ya, sangat dekat dengan kita sebenarnya. Jadi saham itu sangat hal yang sebenarnya terlihat kita tidak paham tapi ada di sekitaran kita semua. Nah, ini mekanismenya ya, kurang lebih proses semua transaksi ada di IDX, proses penyelesaian ada di KP dan KC. Settlement-nya atau penyelesaiannya untuk T+2. Jadi kita beli, sekarang uangnya akan dipindah menjadi saham T+2. Jadi serah dana dan efeknya di T+2. Oke. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan investasi saham gitu? Kita kan mikir kayak pasti mikirnya hanya satu atau dua lah ya, antara cuan mungkin yang sering disebutkan para investor atau yang suka berinvestasi saham, atau rugi gitu, cuan atau bocuan ya mungkin bahasanya. Jadi kalau cuan ya udah, kita dapat berapa dijual harga tinggi gitu. Kalau nggak rugi ya pasti turun harganya gitu. Nah, ternyata enggak gitu, banyak sekali yang keuntungannya gitu. Yang pertama sih capital gain yang tadi yang saya bilang cuan, terus kita juga dapat dividen gitu. Saat perusahaan itu melakukan corporate action untuk membagikan dividen. Dan itu biasanya bisa dilakukan bahkan setahun bisa 2 kali atau setahun sekali. Ini merupakan apa ya, keuntungan tersendiri lah ya. Terus kita bisa hadir dalam grup tersebut gitu, karena kita merupakan salah satu pemegang saham. Dan juga risikonya dapat dikelola juga gitu. Jadi tidak semerta-merta karena risiko ini bisa dikelola oleh diri sendiri. Ketika kita merasa ini udah cukup untungnya, kita bisa jual. Nah, ini hal-hal tersebut yang kita bisa lakukan. Dan terutama kita bisa wariskan juga gitu ke anak cucu kita gitu. Jadi karena kita udah punya barangnya, suatu saat kita mau kasih ke itunya, ke anak kita atau apa namanya, ke saudara kita atau ke pasangan kita, itu bisa dilakukan. Nah, sebenarnya tujuan investasi apa sih gitu kan? Kadang
yang pasti taunya kan hanya untung aja gitu, atau nggak nafsu aja untuk melakukan hal tersebut. Padahal enggak gitu. Padahal kita perlu adanya yang pertama ya, kita harusnya melihat dari bawah dulu, knowledge gitu. Jadi kita harus tahu betul, punya pengetahuan strategi investasi dan cara memilih sahamnya gitu. Jangan semerta-merta karena ngikut orang, FOMO, atau karena kayak takut gitu ya, ketinggalan berita atau momentum, jadinya asal memilih barang aja. Tapi ya kita harus paham betul, saham apa yang dibeli, apa yang dipunyai dan kapan jualnya. Lalu skill juga. Jadi ketika kita udah tahu nih, sahamnya apa, misalkan kita beli saham apa gitu yang kita nggak tahu, sayangnya kan kita harus punya skill juga ya untuk bisa mengambil keputusan yang tersebut gitu. Jangan sampai kita malah apa namanya ya, terburu-buru saja gitu tanpa memikirkan banyak. Nah itu sebenarnya perlu apa ya, pengalaman, ilmu pengetahuan juga, diskusi dengan teman atau siapapun yang lebih expert gitu untuk apa ya, mengasah lah kemampuan tersebut. Terus yang ketiga, kita lihat wisdom gitu. Jadi mungkin dua ini kita udah penuhi gitu, tapi yang ketiga wisdom. Wisdom itu apa ya, kunci dari segalanya, bahwa kebijakan dari diri sendiri, dan pengendalian diri itu merupakan kunci sukses juga. Jadi nggak semata-mata karena kita jago atau kita berpengetahuan, tapi kita tanpa ada wisdom tersebut, kita malah apa ya, malah dikendalikan gitu loh dari apa, sisi luarnya gitu. Padahal kita sebenarnya mengendalikan kita kapan beli dan jual itu adalah diri kita. Nah, karena tadi sudah saya ceritakan bahwa ke mall itu kan sama aja kayak ke bursa efek, gampangnya adalah cintai aja produknya, lalu beli sahamnya. Jadi kita melihat bahwa, oh misalkan kita datang ke sebuah convenience store kayak Indomaret atau Alfamart gitu. Oh dilihat itu barangnya lengkap, harganya bagus, suppliernya cepat, apa namanya, pelayanannya bagus. Nah, itu kita karena kita yakin bahwa ini akan terus maju, di mana-mana kan Indomaret, Alfamart pasti ada di mana-mana ya. Berarti ini perusahaannya going concern-nya bagus ya. Kenapa enggak gitu kita memiliki sahamnya. Seperti apa, Indofood gitu ya, yang kita semuanya kayaknya nggak mungkin nggak pernah makan Indomie. Itu juga karena kita cinta produknya, ya kenapa enggak kita beri sahamnya. Itu sih. Nah, karena mungkin ya, ini ada produk baru juga bahwa, bukan produk baru, maksudnya, mungkin tadi kita ngomongin saham ya, kita ngomonginnya nih lebih simple, lebih mudah untuk dimiliki, itu reksadana. Jadi kita masuk di reksadana ini bahwa merupakan bagian dari, beberapa saham untuk membeli satu unitnya itu. Mmm, Mungkin kita belum paham atau belum berani untuk menjadi investor saham, ya udah kita masuk ke reksadana dulu, yang mana akan ada, portofolio manajernya atau manajer investasi tersebut yang akan mengelola, duit-duit investor kita, duit-duit kita ya maksudnya. Jadi, kita tidak perlu pusing untuk melihat setiap hari untuk, berinvestasi saham gitu, karena kita harus baca segalanya, tapi kita serahkan saja ke manajer investasinya gitu, untuk bisa berinvestasi. Nah, ada beberapa jenis reksadana yang pastinya. Jadi, yang kita tahu kan tadi hanya reksadana saham saja ya. Ternyata di reksadana ini juga macam-macam di dalam produknya itu. Ada pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran gitu. Jadi pasar uang itu khusus untuk deposito, SBI, obligasi. Sedangkan pendapatan obligasi dalamnya itu di underlying-nya adalah surat utang. Sedangkan reksadana saham, ya saham, full saham gitu. Dan sedangkan reksadana campuran berbagai macam-macam ya. Jadi mungkin ada surat utang, obligasi, dan saham. Nah ini kita bagi-baginya ini berdasarkan juga resiko gitu. Mungkin yang baru awal melihat bahwa ada return tertentu, tapi resikonya rendah ya pasti pasar uang gitu. Karena deposito akan selalu tetap, harga, apa namanya, interestnya juga sama gitu. Dan pasti yang di apa, bagiannya itu adalah bagian sertifikat Bank Indonesia yang mesti nggak mungkin tidak
mendapatkan return. Obligasi juga sama, ada tenornya, ada komponnya jelas gitu ya, bunganya jelas, pendapatan tetap, jadi tidak ada fluktuatifnya. Sedangkan saham mungkin fluktuatif gitu, tergantung kondisi market, kondisi pasar, kondisi perekonomian global, itu tergantung semuanya. Jadi kita bisa bilang bahwa reksadana saham mungkin lebih berisiko. Terus reksadana campuran ya itu campuran. Jadi ketika mungkin sahamnya lagi turun, mungkin ditransaksikan lebih banyak di obligasi atau di pasar uang. Apa sih plusnya investasi di reksadana gitu? Sebenarnya yang pasti pertama, jika kita bingung dengan investasi saham, ya udah masuk reksadana gitu. Yang mana reksadana yang tadi saya ceritakan bahwa langsung menyerahkannya ke manajer investasi akan mencari mana saham-saham yang bagus, obligasi yang bagus, kuponnya, yang pasti udah diatur dengan risiko-risiko tertentu. Jadi lebih mudah. Nah, risikonya ya itu tadi saya ceritakan bahwa reksadana pasar uang, mirip bunga deposito, risiko sangat rendah. Untuk reksadana pendapatan campuran, ada risiko nilai investasi berkurang, tapi tidak terlalu parah, tapi risikonya menengah. Ya saham fluktuatif sekali, risikonya tinggi, dan tadi saya bilang bahwa isinya merupakan bagian 80% di saham. Dan kebanyakan mirip kerja dengan IHSG. Misalkan contoh gitu, misalkan waktu kemarin COVID, itu pasti semua harga saham turun. Dimana IHSG turun kan, menunjukkan bahwa semuanya itu harga reksadana juga pasti turun. Nah, yang lebih enaknya dari reksadana ini merupakan bisa beli eceran ya. Jadi 100.000 aja udah bisa beli. Kalau misalkan saham kan kita lihat dulu harga sahamnya berapa untuk kita bisa beli. Karena satu lot itu merupakan 100 lembar gitu, harganya harus tertentu kan, berarti maksimal berapa. Nah, kalau reksadana tinggal taruh 100.000 bisa beli langsung. Nah, ini sudah saya jelaskan bahwa saham tuh ibaratnya kalau di kopinya adalah ada kopinya seduhnya sendiri, ada gulanya sendiri, ada susunya sendiri. Sedangkan reksadana udah dicampur jadi kayak satu Starbucks atau kopi susu. Kita hanya tinggal langsung ngeruputnya aja gitu. Sedangkan saham kita harus aduk-aduk sendiri, mengemasnya sendiri untuk supaya kita mendapatkan rasa yang enak. Nah, ini juga analoginya kalau saham kita belanjanya lever aja nih dalam satu troli. Sedangkan reksadana di dalamnya itu udah macam-macam. Kita langsung beli dalam satu trolinya ada itu. Sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa dikembalikan ke Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih Bapak Robertus Bimo atas presentasinya. Cukup singkat, jelas ya. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua untuk dapat memberikan paparan materi maksimum 30 menit kepada Bapak M. Fadi Ramadan selaku Community Lead Data Stockbit Sekuritas Digital. Kami persilakan. Oke, halo semua, terima kasih buat Pak Ahmad, terima kasih juga buat Mas Bimo materinya. Ini mungkin aku sambil coba share screen dulu ya. Oke, ini dari suara dan presentasi aku udah cukup jelas, Pak. Terdengar jelas. Oke, mungkin untuk materi atau sharing dari aku lebih tadi kan udah dijelasin sedikit ya soal investasi, soal saham juga, soal reksadana. Nah, ini mungkin lebih ke pembekalan biar lebih percaya diri nih buat ngelangkah buat investasi gitu. Mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai atau mungkin yang udah ngejalanin perjalanan investasinya di tahap awal, ini mungkin jadi sharing yang harapannya bisa bermanfaat ya buat sedikit perkenalan, nama saya Fadil Ramadan.
start investing itu sebenarnya di tahun 2017. Di tahun yang sama juga menjadi bagian dari salah satu sekuritas sebagai equity sales. Kemudian di tahun-tahun berikutnya sempat jadi content marketer juga di beberapa startup company, salah satunya Tokopedia dan Fast Financial. Lalu di tahun 2021 baru balik lagi nih ke pasar modal sebagai community team dari Stockbit. Nah, buat nanti yang mau tanya-tanya lebih lanjut atau mungkin bisa kontak saya, bisa di email, WhatsApp, atau mungkin di akun Stockbit by DM bisa di reach out. Nah, sedikit juga nih tentang Stockbit. Mungkin dari teman-teman ada yang kenal Stockbit itu sebagai sekuritas, ada juga yang kenal Stockbit sebagai forum ya. Sebenarnya nggak salah gitu, karena kita dari tahun 2013 itu lahir sebagai forum investor khusus buat investor Indonesia gitu. Kemudian di tahun 2021 kita baru berkembang sebagai sekuritas. Cuman dari kita sendiri sebenarnya membranding diri kita sebagai one stop stock investment platform. Jadi memang kita punya sekuritas, kita juga punya forum, tapi di samping itu kita punya beberapa beberapa hal lain lah yang disediakan buat teman-teman supaya meningkatkan experience dari investasinya gitu. Salah satunya ada Pro Tools Analysis, online course, terus ada research stock analysis. Ini semua bisa diakses di aplikasi atau websitenya Stockbit. Kemudian kita juga punya community dan activity event yang cukup aktif juga, termasuk juga memberikan akses ke corporate gitu. Jadi buat Stockbit itu lumayan sering gitu bikin event mempertemukan antara investor dan juga emiten gitu. Biasanya kita ada yang namanya emiten talks atau mungkin bahkan site visit gitu ya, langsung ke tempat operasional emiten kayak gitu. Nah, mungkin aku mau mulai sharing aku dengan meng-highlight beberapa masalah yang sering dihadapi sama teman-teman investor saat ini gitu. Tadi yang sempat di-mention juga sama Mas Bimo, ada yang namanya FOMO. Ini FOMO ini sebenarnya driver utama buat teman-teman masuk ke pasar modal tuh FOMO sebenarnya. Saya juga pertama kali masuk ke pasar modal tuh kan karena FOMO, ikut-ikutan teman gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah gitu dengan FOMO, cuman yang salah adalah ketika kita udah ikut-ikutan nggak mau berproses gitu. Kadang ada yang udah ikut-ikutan, ya udah kalau misalnya mau orang beli apa ikut beli gitu, orang jual apa ya udah jual gitu ya. Padahal kita punya pilihan lain sebenarnya ketika kita udah ikut-ikutan. Kalau memang mau serius gitu ya buat investasi, sebenarnya ada banyak banget resource belajar yang bisa kita akses gitu. Dan harapannya ya supaya kita bisa investasi dengan lebih mandiri gitu. Nah, masalah lain ya kayak contohnya misalnya bingung cara analisa saham gitu, karena sulit gitu ya buat analisa saham tuh kelihatannya ribet. Terus kadang beberapa aplikasi mungkin nggak begitu friendly gitu buat digunakan. Ada juga mungkin takut rugi, bingung mau beli saham apa, susah cari tempat belajar yang mungkin terpercaya, karena banyak juga sumber belajar sebenarnya yang mungkin sekarang kan kita bisa belajar dari sosial media, dari YouTube, dari platform banyak lah. Cuman memang nggak semua sumber belajar itu bisa dipercaya, karena ada juga mungkin yang bahkan memberikan kita informasi yang kurang tepat gitu. Makanya kita memang sebagai investor perlu lebih kritis dalam memilah sumber belajar yang perlu kita pakai gitu. Nah, sama mungkin buat yang baru mau investasi itu bingung gitu ya, kalau misalnya apalagi saham gitu, sebenarnya harus mulai dari mana sih itu buat investasi saham. Nah, mungkin aku ngebagi perjalanannya tuh sebenarnya kita bisa milih dulu nih dari dua point of view. Sebenarnya kita mau jadi investor atau jadi trader gitu di pasar modal. Ini spesifik kita ngomongin soal investasi saham. Nah, cara ngedefine-nya sebenarnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Jadi ini semua tuh tergantung sama preferensi, profil risiko, dan tujuan dari investasi itu sendiri. Kayak misalnya ada teman-teman memang yang mau investasi itu tujuannya untuk menyiapkan dana pensiun. Artinya kan untuk menyiapkan dana pensiun mungkin dibutuhkan waktu 5-10 tahun supaya dana tersebut siap gitu. Artinya secara time frame nih kita butuhnya tuh jangka panjang gitu. Secara filter kebutuhan artinya mungkin lebih cocok dengan investor gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang mau oke, buat investasi saham tuh buat nambahin penghasilan deh gitu, dalam sebulan butuhnya 2 juta sampai 5 juta gitu buat tambahan aja gitu.
nggak salah gitu. Mungkin trader sebagai trader tuh jauh lebih cocok karena memang time frame-nya kan cukup singkat ya gitu. Tapi perlu diperhatikan lagi dengan profil resiko. Apakah profil resikonya cocok dengan kita nih, dengan psikologi kita, dengan pribadi kita gitu. Kayak misalnya buat teman-teman yang mungkin kalau misalnya saham atau misalnya portofolionya rugi 3% aja udah mungkin kayak takut gitu ya, kayak mau tidur juga nggak tenang gitu. Mungkin yang lebih wise buat dipilih adalah investor karena mungkin resikonya lebih moderate. Kalau buat teman-teman trader mungkin karena intensitas transaksinya cukup tinggi, artinya memang dibutuhkan profil risiko yang tinggi gitu. Kalau memang udah siap gitu ya dengan profil risiko tersebut, go on gitu. Udah mulai dengan oke, kita putusin sebagai trader deh. Nah, jadi ya balik lagi ke diri sendiri, sebenarnya goalsnya itu apa, terus preferensinya seperti apa, dan mungkin profil risiko yang bisa ditoleransi itu seberapa besar sih gitu. Baru nanti kita putusin nih, apakah kita cocok sebagai investor atau mungkin cocok sebagai trader. Nah, untuk profit atau misalnya sumber keuntungan, ini sebenarnya balik lagi kayak tadi yang sempat di-mention juga sama Mas Bimo. Sebenarnya memang ada yang namanya capital gain dan ada yang namanya dividen. Nah, kalau untuk investor memang mungkin yang dicari adalah dividen yang utama ya, karena dividen ini kan bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Biasanya perusahaan itu membagikan hasil keuntungannya, dan kita sebagai investor berhak mendapatkan sesuai porsi saham yang kita punya gitu. Itu adalah keuntungan pertama. Kemudian keuntungan kedua, sebagai investor kita juga sangat berpotensi mendapatkan capital gain karena secara kita pegangnya long term nih, harga saham kan terus diapresiasi selagi memang emiten atau perusahaan yang kita punya itu bagus gitu ya. Jadi harga sahamnya pun tentu akan bisa melebihi dari harga saham yang kita beli waktu itu. Jadi tetap bisa dapat capital gain-nya tuh. Jadi misalnya kayak ada teman-teman yang beli Unilever di harga 4.000 gitu ya. Terus dalam 3 tahun harga Unilever beranjak naik 5.000 seiring dengan kenaikan kinerjanya gitu. Nah, itu capital gain yang didapat tuh kan artinya ada selisih sekitar 1.000. Nah, selisih itu yang kita namain capital gain sebenarnya. Nah, kalau sumber keuntungan trader datangnya dari mana? Sebenarnya kalau untuk trader itu fokusnya lebih ke capital gain karena yang dicari adalah selisih dari harga-harga transaksi yang biasanya mereka lakukan gitu. Jadi fokusnya bukan ke dividen melainkan capital gain, short term play lah untuk trader. Nah, kemudian metode kalau investor itu metodenya yang biasa digunakan itu adalah pendekatan analisa fundamental. Nah, biasanya analisa fundamental ini tuh underline-nya adalah harga saham itu biasanya selalu mengikuti dengan kinerja bisnis. Jadi semakin kinerja dari perusahaan yang kita pegang itu bagus, harga saham itu tentu akan mengikuti sebenarnya. Jadi itu sebenarnya underlying dari analisis fundamental. Nah, rujukannya melalui apa gitu buat analisa? Tentu melalui yang pertama adalah laporan keuangan, kemudian observasi, biasanya kayak secara kualitatif mungkin kita bisa lihat manajemen, terus prospek bisnis, dan lain sebagainya. Nah, tambahan juga mungkin kita juga bisa lihat kondisi ekonomi baik secara global ataupun secara nasional. Nah, kalau untuk metode dari trader ini beda lagi nih. Kalau trader tuh biasanya mereka pakai technical. Technical ini biasanya underlying-nya adalah pattern harga atau misalnya ya pattern harga suatu emiten tuh pasti akan berulang gitu. Jadi mereka biasanya menganalisa harga historis dari suatu emiten dan memprediksi atau mengforecasting harganya ke depan gitu. Nah, kemudian selain teknikal, biasanya teman-teman trader juga familiar dengan yang namanya bandarmologi. Nah, bandarmologi ini biasanya lebih ke melihat aliran dana dari big money dan smart money gitu untuk menentukan posisi mereka jual atau beli. Gitu. Nah, sampai sini mungkin udah kebayang ya, kayak misalnya mungkin dari teman-teman, pengen investasi nih, kayaknya cocoknya sebagai investor nih atau sebagai trader nih. Kita mulai lebih lanjut ke yang investor dulu ya. Nah, sekarang gimana caranya buat jadi investor yang baik atau yang relevan di market? Pertama-tama yang pasti adalah kita harus start learning from basics. Jadi harus dipersiapkan dulu nih kemampuan kita dalam melakukan analisa gitu. Kayak tadi yang dimention adalah untuk investor mungkin yang lebih relevan adalah analisa fundamental.
Nah, kita harus bisa tuh mempersiapkan diri, mempelajari gimana sih caranya buat menganalisa laporan keuangan gitu ya, membaca laporan keuangan gitu, terus memahami rasio-rasio dalam keuangan dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan. Gitu. Nah, kemudian setelah mungkin kita udah coba nih learning gimana caranya membaca laporan keuangan, rasio dan lain-lain. Yang harus diperhatikan adalah untuk selalu melakukan research sendiri gitu ya, lakukan research secara mandiri, baik dari sisi kualitatif, dari segi manajemen, mungkin prospek bisnis atau keunggulan bersaing dari emiten, ataupun dari sisi kuantitatif atau dari kinerja, laporan keuangan dan rasio. Nah, kenapa penting buat menganalisa sendiri? Karena sebagai investor ini tuh long term journey gitu ya. Jadi dalam perjalanannya tentu bakal ada badai, bakal ada noise gitu, bakal ada berita kurang baik terhadap emiten kita. Nah, kalau misalnya kita punya hasil analisa sendiri, tentu kita akan lebih kuat gitu ya untuk menerjang noise atau badai lah selama perjalanan investasi kita gitu. Dan yang terakhir, fokus pada tesis investasi, bukan pada fluktuasi harga atau price action. Karena balik lagi, perusahaan seorang investor itu underlying-nya adalah prospek bisnis atau perusahaannya, kualitas perusahaan dan value perusahaan, bukan terhadap harga short term gitu ya. Artinya ya kita sebagai investor fokusnya tuh tetap ke tesis baik, karena seiring berjalannya waktu harga saham pasti akan berfluktuasi, mungkin turun, mungkin juga naik sesaat. Nah, untuk itu kita harus tetap fokus nih selama tesis kita masih berjalan, ya sejauh itu juga mungkin saham yang kita miliki layak untuk dipertahankan. Gitu. Nah, ini sedikit ilustrasi buat teman-teman investor tuh biasanya melakukan analisa tuh seperti apa sih? Dua sebenarnya yang biasa dilakukan. Pertama ada namanya bottom up analysis dan top down analysis. Sebenarnya yang membedakan adalah kalau untuk bottom up bisa dilihat dari piramidanya di sini adalah melakukan analisa dari corong paling lebar ke corong yang paling atas gitu ya. Jadi misalnya kalau untuk bottom up tuh kita udah tahu nih emiten apa yang menarik buat kita, kemudian dianalisa secara komprehensif, lanjut ke industrinya gitu, ke analisa industri. Kemudian kita coba lihat di situ tren industrinya seperti apa, terus competitive landscape-nya seperti apa, regulasi dari pemerintah seperti apa, apakah mendukung suatu perusahaan yang kita pengen beli ini untuk tumbuh atau mungkin justru menghambat gitu ya. Kemudian setelah oke, lanjut lagi ke analisis ekonomi, makroekonomi analisis. Jadi di situ dilihat nih secara kondisi ekonomi itu menguntungkan nggak sih buat emiten yang kita mau beli ini gitu ya. Apakah justru merugikan dan lain sebagainya. Nah, kalau top down analysis sebenarnya sebaliknya gitu. Kita lihat dari makroekonominya dulu nih. Oke, let's say kemarin ada yang bilang inflasi bakal naik nih. Kalau inflasi naik artinya industri apa sih yang diuntungkan gitu ya. Misalnya kayak perbankan gitu. Dari perbankan kita dapat lihat apa namanya secara industri itu seperti apa gitu. Nah, dari situ kita coba lihat coba untuk menemukan winner stock-nya, saham yang baik, yang paling menarik dari sektor tersebut apa gitu. Baru ke bawah ke company analysis. Nah, jadi sebenarnya dibalik aja sih ini. Dan mana yang lebih baik sebenarnya balik lagi ke preferensi masing-masing. Karena nggak sedikit juga investor yang menggunakan keduanya gitu ya dalam menganalisa saham atau misalnya investasi mereka. Nah, ini sedikit yang bisa dilihat, ini adalah UI-nya website di Stockbit. Jadi, buat teman-teman mungkin yang suka bottom up analysis ini bisa dilihat yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini di Stockbit sebenarnya kita bisa lihat per company itu summary-nya seperti apa gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman sukanya bottom up analysis nih, lagi merhatiin BCA misalnya ya, pengen analisis lebih lanjut gitu ya, soal industri, soal ekonominya. Nah, ini bisa langsung buka aja sebenarnya di Stockbit, terus buka BCA gitu ya, ketik BCA, langsung masuk ke company page-nya. Nah, di bagian yang ungu ini bisa lihat sebenarnya ini ada rangkuman terkait news, report, dan research yang relevan dengan BCA gitu. Jadi kita tahu sebenarnya BCA ini sekarang yang lagi hot topiknya tuh apa sih yang lagi diomongin gitu ya di pasar modal, yang relevan dengan kinerja dan mungkin reports yang mereka keluarkan belakangan itu seperti apa. Nah, ini semua bisa diakses di company page-nya mereka.
Nah, kalau yang suka top down analysis, ini bisa langsung mungkin bukanya stream Stockbit gitu. Kalau di stream Stockbit itu kita bisa lihat secara umum sama sebenarnya. Jadi kita bisa lihat berita dan research yang lagi relevan di pasar modal saat ini gitu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya di pasar modal tuh orang lagi ngomongin industri apa sih, atau misalnya beritanya lagi banyak ngomongin apa sih. Nah, ini kita bisa aware melalui dua page ini sih sebenarnya kalau di Stockbit. Nah, ini mungkin sedikit ya kalau apa namanya, yang ini pengalaman dan preferensi aku, mungkin aku sharing sedikit. Kalau tadi aku sebutin underlying dari saham fundamental adalah harga saham pasti selalu mengikuti dari kinerjanya. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi di sini, contoh yang paling atas sebelah kiri ini adalah saham ITMG. Yang garis warna ungu ini merupakan net income dari ITMG secara kuartal, dan yang warna biru ini adalah harga sahamnya. Kalau dilihat sebenarnya selaras ya antara pergerakan harga saham dan net income dari sebuah perusahaan gitu ya. Artinya cukup valid nih. Kalau di Stockbit kita bisa cek juga, kayak misalnya kita mau bandingin deh apa perusahaan A misalnya, kinerjanya tuh sekarang gimana dan harga sahamnya gimana gitu ya. Karena ini bisa jadi potensi dan sumber analisa kita juga. Kayak misalnya contoh di yang bagian bawah, saham KKGI. Nah, saham ini tuh kalau dilihat cukup selaras dengan kinerjanya, harga sahamnya ya. Cuman di bagian tahun 2023 nih harga sahamnya mengalami penurunan, sedangkan net income-nya tetap mencetak rekor naik gitu ya. Artinya kan ini nggak match nih, ada harga saham turun, tapi sebenarnya net income-nya tuh naik gitu ya. Apakah ini bisa jadi peluang? Tentu ini bisa jadi peluang ya, karena apa namanya, artinya kan harga sahamnya belum terapresiasi dengan kinerja yang baik itu. Cuma memang dalam analisa kita perlu lebih mendalami lah, apa namanya, ini sebenarnya lebih ke checklist aja. Oke, misalnya saham KKGI menarik, cuman gimana sih caranya buat analisa lebih lanjut? Nah, itu perlu dicecking lagi tuh laporan keuangan, atau mungkin rasionya apakah benar-benar udah oke dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin itu sih untuk gambaran investor dan mungkin persiapan apa yang perlu disiapin sama teman-teman jika ingin menjadi investor di pasar modal. Ini beberapa summary biasanya kalau ini aku pelajaran buat teman-teman mungkin yang tadi bingung nih, kayak kita ngomongin apa sih kayak net income segala macam. Kalau misalnya ngomongin soal value itu kan biasanya ada PBV, ada PER. Nah, kalau aku sih sebenarnya biasanya belajar tuh learning by doing. Jadi biasanya aku buka, kalau di Stockbit tuh kita bisa lihat rangkuman rasio tuh di key stats namanya. Jadi buka company page-nya tadi, lanjut ke key stats, terus ada muncul semua tuh, ada EPS, ada PBV. Ini semua menggambarkan value dan rasio-rasio keuangan perusahaan. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau belajar, itu bisa dicoba buka aja key stats, terus nanti langsung aja buka ke glossary di Stockbit. Stockbit juga nanti di sana tuh ada banyak apa namanya, istilah-istilah, pengertian istilah. Jadi sambil lihat-lihat, mungkin ya sambil melakukan analisa juga bisa sambil belajar langsung gitu untuk memahami rasio-rasio dari keuangan. Nah, ini sebenarnya mungkin buat teman-teman yang udah punya Stockbit atau mungkin yang nanti kalau misalnya berniat gitu ya belajar bareng Stockbit, teman-teman bisa sebenarnya akses stream Stockbit. Terus ini ada beberapa nama dari Stockwhipper kita yang memang preferensi adalah fundamental dan investor. Jadi mereka-mereka ini adalah teman-teman yang cukup aktif sharing di Stockbit, membagikan tulisan-tulisan seputar fundamental dan analisa saham. Jadi ini juga bisa di-follow nih, ada beberapa kayak Pak kita, Pak Rajo Pangulu, dan Hanifah Kanto. Ini boleh banget sih apa namanya buat jadi preferensi belajar teman-teman yang menjadi investor. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal investor, sekarang kita coba lanjut ke yang namanya trader. Nah, sebenarnya buat jadi trader tuh sebenarnya apakah persiapannya sama atau mungkin ada hal yang berbeda ya dari persiapan untuk menjadi investor gitu ya, trader. Nah, sebenarnya sama sih, kita tetap perlu untuk mempelajari basic technical analysis-nya juga, untuk mempelajari indikator teknikal, analisis grafik dan pola harga gitu ya. Terus kita juga harus bisa mendefine style kita lebih lanjut, karena trader ini cukup
cukup advance nih, ada banyak sebenarnya pilihan buat menjadi trader. Jadi bisa di-define dulu stylenya, terus set trading plan. Ini trading plan-nya penting karena buat menjadi trader kita harus disiplin dan nggak bisa melibatkan emosi dalam melakukan transaksi. Gitu. Jadi harus disiapin tuh trading plan kayak misalnya saham A, misalnya saham ITMG beli di harga berapa, jual di harga berapa, kalau turun berapa harus siap rugi dan jual, itu semua di set di trading plan gitu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah melakukan practice atau misalnya latihan karena percaya tidak percaya mau tidak mau memang jam terbang nggak bisa bohong sih ya kalau di pasar modal terutama buat trader. Jadi ya keep practice itu penting banget sih, terutama kalau misalnya mungkin baru mau mulai gitu ya, bisa mulai dengan modal yang kecil atau mungkin bisa coba dengan akun demo. Kalau di Stockbit tuh kita punya yang namanya virtual trading gitu. Jadi bisa kita dapat modal virtual sebesar 100 juta dan bisa melakukan transaksi dengan real time market gitu ya untuk mempelajari dan mungkin apa ya sedikit memahami lah terkait skema yang ada di pasar modal gitu. Nah, ini mungkin beberapa catatan yang sebaiknya dihindari oleh teman-teman trader gitu ya. Yang pertama itu FOMO atau ikut-ikutan atau mungkin kayak baru analisa sedikit udah langsung hajar beli gitu misalnya. Ini sebenarnya kalau bisa dihindari. Kemudian yang terpenting juga tidak boleh menggunakan perasaan karena kadang teman-teman gitu kalau harganya udah rugi gitu ya, kalau trader tuh harus siap dan disiplin dengan trading plan. Kalau misalnya memang harus dijual ya dijual gitu. Bisa kayak sayang deh kalau dijual gitu ya karena itu kan melibatkan perasaan ya itu sebenarnya biasanya bisa menjadi bias juga buat trader di pasar modal. Kemudian selalu ingin untung gitu. Nah, sampai sejauh ini aku belum menemukan ya ada trader yang memang analisa win rate-nya itu 100% gitu, selalu untung tuh enggak sih. Jadi memang kadang ada hari di mana kita mungkin mengalami kerugian dan ya seharusnya mungkin kita perlu step back atau mungkin sedikit menahan gitu ya untuk tidak melakukan transaksi trading gitu. Ya itu sih itu terkait preferensi dan psikologi juga yang memang perlu dilatih seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian terlalu optimis dengan hasil analisa ini juga biasanya menjadi kerugian buat teman-teman. Karena biasanya kalau nggak kedorong buat FOMO, itu tadi apa namanya mengabaikan trading plan yang udah ada. Nah, yang terakhir ini menganggap loss sebagai biaya belajar dan pengalaman. Sebenarnya tidak salah gitu kalau misalnya kita menganggap kerugian di pasar modal itu sebagai biaya belajar. Cuman kan akan lebih baik kalau kita memang bisa belajar tanpa biaya ya. Artinya menyiapkan terlebih dahulu cara analisa, terus juga metode analisis, terus juga skema market dan lain sebagainya. Karena dengan begitu mungkin kita akan lebih siap dalam menjalani proses investasi dengan lebih baik. Nah, ini tadi yang sempat aku mention virtual trading. Kalau di Stockbit itu kita bisa sebelum misalnya belum mau buka sekuritas nih, mau belajar dulu. Nah, itu bisa banget nanti coba yang namanya virtual trading. Nah, di situ kita dapat modal virtual 100 juta, tapi market yang didapat itu tuh real time market. Jadi kita benar-benar bisa melihat skema market sebenarnya itu kayak gimana dengan belajar menggunakan virtual modal. Nah, ini fitur Chartbit yang ada di Stockbit. Kalau ini fitur yang biasa harusnya familiar dengan teman teknikal ya, ada banyak indikator yang bisa dipelajari juga dan bisa digunakan. Nah, ini sama kayak tadi. Ini kalau misalnya tadi ada teman-teman Stockbitor yang mungkin layak buat di follow gitu ya. Kalau misalnya di Stockbit ini ada beberapa nama juga teman-teman trader. Beberapa di antaranya bahkan udah full time trader yang mungkin menarik juga nih karena mereka cukup sering sharing terkait metode analisanya mereka hingga mungkin hasil analisa gitu buat jadi pelajaran dan referensi buat teman. Nah, selain nama-nama tadi sebenarnya Stockbit juga punya yang namanya Stockbit Academy ya. Stockbit Academy ini sebenarnya adalah modul video belajar yang kita sediakan buat teman-teman gratis 100%. Jadi ini pelajarannya dari nol banget terkait investasi, terkait saham. Jadi pemilihan instrumen sampai cara analisa baik teknikal atau fundamental ini bisa diakses secara gratis semuanya di Stockbit Academy di aplikasi Stockbit. Nah ini mungkin
beberapa bentuk reports yang biasa kita rilis, yang bisa diakses juga buat jadi referensi teman-teman mungkin untuk menganalisa saham atau menganalisa investasinya lebih lanjut. Oke, ini beberapa fitur lainnya terkait nanti kalau misalnya udah buka stok itu ada banyak banget sebenarnya fitur-fitur analisa yang cukup advance gitu ya. Mungkin sambil belajar juga bisa dicoba-cobain tuh kayak mungkin ada fitur Punda chart, Kistas dan lain-lain. Karena buat pengguna baru biasanya itu selalu ada apa namanya step by step yang dijelaskan sih di aplikasi dan website kita. Oke, ya ini beberapa fitur juga dari kita sih. Mungkin dari aku cukup sekian materi yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Fadil. Ya, atas pemaparannya yang sangat jelas ya terkait investasi, kemudian juga bagaimana menggunakan analisa. Oke, baik, tiba kita pada saat sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang dituliskan di chat terlebih dahulu ya. Pertanyaan pertama dari Bu Hana nih, selamat siang Pak. Untuk investasi di saham, kemungkinan antara profit dan loss-nya berapa persen ya? Ya ini menanyakan kemungkinan dari keuntungan atau kerugian ya, di investasi di saham. Silakan mau menjawab Pak Bimo dan Pak Fadil. Wah, Pak Fadil dulu atau saya dulu? Pertanyaannya untuk investasi di saham, kemungkinan antara profit dan loss-nya berapa persen nih? Jadi, Wah, sebenarnya ini balik lagi beragam ya Pak ya. Karena sebenarnya jujur kalau dalam investasi pun bahkan di saham, apalagi saham sebenarnya memang potensi keuntungan menggiurkan gitu. Dari Mas Bimo tadi sempat bilang kalau saham itu mungkin 17 sampai 18% setahun. Sorry. Cuma memang kerugian juga resiko kerugiannya cukup tinggi gitu. Makanya memang kita perlu persiapan yang cukup besar ya. Kalau terkait persentase sebenarnya ya agak sulit sih ya, karena tadi kita sebenarnya di pasar modal tuh kita bisa memilih banyak jalur gitu ya. Bahkan sebagai investor pun ada turunannya lagi tuh. Ada yang namanya value investing, dividend investing, growth investing. Nah, sebenarnya salah satu pertimbangan dari memilih style itu tuh adalah untuk mengurangi risiko sebenarnya. Kayak misalnya kalaupun ada yang namanya quality investing. Quality investing ini sebenarnya yang terkenal tuh kan Warren Buffett ya. Warren Buffett tuh membeli saham yang memang benar-benar secara kualitas bagus dan emitennya proven gitu ya. Artinya resiko yang kita dapat ketika berinvestasi di saham tersebut itu jauh lebih kecil gitu. Nah, semakin misalnya apa namanya tipe sahamnya mungkin berbeda, itu juga resikonya mungkin akan beda lagi gitu. Kalau misalnya ya let's say kita dapat beli saham yang apa ya, yang nggak begitu well known gitu ya, terus itu tentu akan punya resiko yang berbeda lah gitu. Makanya memang sebenarnya diperlukan apa namanya pendalaman yang lebih lanjut sih kalau memang untuk memilih saham, karena masing-masing saham, masing-masing metode investasi kita tuh punya resiko persentase resiko yang berbeda-beda sih Pak. Mungkin itu kalau dari aku. Boleh nambahin? silakan Pak Bimo ditambahkan. Ya. Jadi sebenarnya memang ini ya tidak bisa diperkirakan sebagaimana gitu ya, kayak mau profit berapa, loss berapa, itu memang benar-benar dari kita sendiri gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi nih, saya pernah profit 150% juga pernah gitu. Tapi saya pernah loss juga 50%, 60% pernah gitu. Jadi semuanya ini sangat apa ya, case by case sekali gitu. Jadi nggak bisa kita patokin profit berapa. Ada juga yang saya pernah profit 5%. Saya langsung kadang kita main beli pagi jual siang juga, jual sore juga pernah gitu. Jadi sangat ini banget gitu. Tapi yang pasti kita sih kalau bisa patokin gitu ya. Memang profit itu ya apa ya, tergantung kita juga ya. Memang kalau profit kalau bisa besar kan pastinya. Kalau loss kecil gitu. Nah, loss paling kita bisa mungkin cut loss-nya mungkin di antara 7% sampai 10%. Untuk profit ya seyakinnya kita, berapa yakin kita bahwa saham ini akan naik terus. Kayak once kita udah percaya bahwa ini sudah selesai,
harganya sudah sesuai dengan harga pasar gitu, ya sudah mungkin kita boleh tukar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Bu Hana. Mungkin nanti bisa ada yang tanyakan lagi, silakan untuk bertanya kembali. Nah, karena mungkin tidak bisa dipastikan di sini ya prosentasinya berapa berdasarkan urusan pasti, karena di sini berdasarkan potensi yang ada. Oke, dari pertanyaan kedua dari Pak Akwan, cara mengetahui ya profil resiko kita untuk pemula, bagaimana ya Pak? Sehingga nanti kita bisa memilih mau instrumen investasi yang cocok yang mana. Gitu. Silakan Pak Fadil dan Pak Bimo. Untuk ini ya, saya coba jawab dulu ya Pak. Profil risiko memang kita sebenarnya ini benar-benar berdasarkan pengalaman aja ya, Pak Ahwan ya, Pak Akwam. Jadi kita melihat nih, kita berani nggak sih gitu dalam ambil keputusan apapun gitu dalam hidup ini misalkan. Oh, kalau kita misalkan memang kita berani nekat gitu ya, nah itu biasanya kita bisa dibilang kalau kita risk taker gitu. Tapi ini masalahnya ada tergantungan dengan uang ya. Masalahnya uang itulah. Kalau kita kadang uang kita berani keluar banyak gitu, misalkan kita suka bisnis atau apa gitu. Nah itu mungkin risk taker gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat bahwa, aduh sayang nih duitnya gitu, nggak berani untuk masuk banyak atau beri saham ini banyak atau apa gitu. Nah kita agak-agak apa namanya ya, reluctant untuk atau nggak kita disebutnya risk adverse gitu. Nah ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah untuk memastikannya dulu, ini memang benar kata Pak Fadil bahwa perlu ada jam terbang. Yang mana jam terbang ini bisa ditentukan dengan cara kita terus berupaya terus ini menjalankan terus investasi atau trading ini gitu. Mungkin awalnya kita cari saham-saham yang blue chip gitu, yang liquid, LQ45 dan sebagainya. Baru kita coba menjalani saham-saham yang lain di luar dari kurang lebih gitu. Baik, silakan Pak Fadil kalau ada yang ditambahkan. Enggak sih, kalau dari aku setuju. Balik lagi ke diri sendiri sebenarnya, seberapa besar toleransi yang bisa kita kasih ke instrumen investasi tersebut gitu ya Pak ya. Karena yang paling berpengaruh dalam investasi dan sulit dikendalikan itu sebenarnya psikologi gitu. Jadi memang kalau misalnya dari kerugian 3-5% aja kita udah takut, artinya mungkin kita perlu cari instrumen yang lebih moderate gitu ya, yang lebih menarik lah. Karena at the end of the day, investasi kan about security ya. Percuma kalau misalnya kita nyari yang potensinya gede, tapi kita setiap kali beli atau setiap kali investasi nggak nyaman gitu. Artinya ya itu balik lagi ke potensi masing-masing lah. Baik, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari ini Bu Fasa ya. Selamat siang, izin bertanya, jika investasi di saham apakah memerlukan pengetahuan khusus Pak? Jadi apakah perlu dulu pengetahuan khusus atau apa yang diperlukan? Silakan. Oke, ini menarik sih. Aku punya salah satu contoh nih. Stockbit kita itu baru-baru ini kita tuh suka nge-highlight teman-teman yang memang aktif di komunitas kita. Salah satu yang baru-baru ini kita highlight itu ada salah seorang namanya Pak Kris. Beliau ini adalah driver ojol. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman bisa cek apa namanya kontennya di Stockbit, itu dia mencoba menjelaskan metode investasi dan cara dia dalam melakukan analisa dengan sangat komprehensif. Artinya apa namanya, tidak ada batasan sebenarnya kalau misalnya merefer ke pertanyaan Kak Faza nih terkait apakah perlu pengetahuan khusus gitu, karena bahkan Mas Kris yang mungkin kesibukannya sehari-hari narik gitu ya, di waktu luang tuh bisa belajar dan bisa menguasai gitu cara metode analisa bahkan proses investasi gitu. Jadi memang balik lagi ke kemauan sendiri dan mungkin menemukan platform atau mungkin sumber belajar yang tepat gitu dalam investasi. Mungkin itu sih kalau dari aku. Silakan Pak Bimo kalau ada yang ingin tambahkan. Pengetahuan khusus sih mungkin pengetahuan ya jadi kita harus kayaknya harus up to date terus ya, kurang lebih itu lah garis besarnya, up to date semua hal berita
baik corporate atau global. Gitu. Jangan sampai kita cuma taruh, tiba-tiba harga sahamnya udah turun karena kita nggak baca apa-apa gitu. Yang paling penting sih menurut saya sih membaca ya, baca berita, membaca isu-isu terkini gitu. Misalkan nih kita mau tahun depan ada tahun politik, jadi kalau misalkan kita ngelihat, ya udah kita masuk aja deh, mana aja lah. Gitu. Yang apalagi saham-saham yang kita nggak paham. Wah itu nanti terjadi goncangan politik apapun yang kita nggak tahu gitu, ya udah lama-lama uang itu ya akan hilang gitu aja gitu. Dan itu jangan sampai terjadi. Sebenarnya itu. Oke, baik. Mungkin sebagai salah satu basic ya, mengetahui juga analisanya ya sebelum memberi saham, jadi jangan ikut-ikutan kali ya. Jadi minimal dia fundamentalnya tahu lah ya, bagaimana perusahaan itu mempunyai prospek atau segi dari prospek ataupun profitnya mungkin yang lebih mudah, ataupun dia sektor bisnisnya yang memang mempunyai prospek yang bagus. Jadi minimal seperti itu. Ya, selanjutnya dari Bu Rizkia Aulia ya. Selamat siang Pak, izin bertanya bagaimana cara mengendalikan risiko yang akan dihadapi memulai investasi, namun terkala dengan ketidakpastian antara untung dan rugi dengan saham yang telah dibeli. Jadi ini mungkin ada trauma ya sebelumnya. Ini mungkin bisa dijawab. Silakan Pak Fadil dan Pak Bimo untuk menjawab. Oke, aku coba jawab ya. Jadi pertanyaannya mengendalikan resiko yang dihadapi mulai investasi dengan ketidakpastian antara untung atau rugi tentang saham yang tertentu. Oke, ini spesifik ngomongin saham berarti ya. Mungkin ini aku sharing pengalaman pribadi aku ya, karena dalam investasi sebenarnya aku mungkin bisa dibilang bukan sebagai trader, mungkin dia adalah sesekali mungkin trading gitu ya, cuman secara porsi portofolio yang banyak aku pakai itu untuk investasi sebenarnya. Dan sebenarnya balik lagi sih, untuk mengendalikan resiko itu adalah dengan memahami benar apa yang kita beli gitu ya. Tadi kalau misalnya memang sebagai investor, cara cara meminimalisir resikonya adalah dengan melakukan analisis sendiri dan fokus terhadap tesis yang sudah dibuat. Karena balik lagi dalam fundamental harga saham itu bakal tetap jalan beriringan dengan kinerja. Jadi sebenarnya kalau misalnya keuntungan memang pasti tidak pasti, cuman ketika suatu emiten yang kita beli pasti bagus dan memang kita yakini dan secara historis memiliki kinerja yang bagus, artinya kan harga saham sebenarnya tetap akan mengikuti. Karena mungkin sebagai contoh kayak misalnya awal pandemi kemarin, sebagus apapun emiten pasti tetap turun gitu. Cuman at the end of the day, ketika pandemi mereda, saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja bagus, itu harga sahamnya bakal kembali lagi ke harga normal, bahkan jauh bisa melampaui itu gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk trader pun sama gitu, yang cara untuk mengendalikan risiko itu adalah dengan kalau untuk trader mungkin trading plan ya, yang penting gitu, benar-benar men-set dari awal beli di harga berapa, terus juga harus berjual atau ngambil profit di harga berapa, dan kalau misalnya pun turun siap rugi di harga berapa. Nah itu set yang udah perlu disiapin dan harus disiplin gitu. Jadi nggak boleh main pakai hati gitu, kalau misalnya rugi nggak mau jual karena sayang kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu sih disiplin. Terus juga kalau untuk trader trading plan, kalau untuk investor ya balik lagi benar-benar ketahui apa yang dibeli dan fokus terhadap tesis yang udah dibuat gitu sih. Baik, silakan boleh ditambahkan Pak Bimo. Ini mungkin cerita pengalaman aja ya. Kalau saya juga pernah nih ngalamin hal ini. Saya pernah waktu itu rugi di posisi 10% lah, minus 10%. Wah, ini saya pikir udahlah, kayaknya saya harus cut loss nih. Cut loss nih benar, pada hari itu saya ingat hari Kamis. Besokannya Jumat itu naik 5%. Naik lagi nih, balik lagi. Hari Seninnya naik lagi 5%. Jadi saya udah ngerasa kayak, aduh, terus saya udah pindah nih ke barang yang lain lah, ke saham yang lain. Saya berharap bahwa saham lain ini bisa kembali lagi lah paling enggak gitu ya, naik lagi ke harga semula. Ternyata hal tersebut ya bisa dibilang penyesalan ya, memang penyesalan datangnya terlambat gitu ya. Tapi kan menurut saya sih pasti di balik itu ada pembelajaran lah ya, harusnya gitu.
bahwa ternyata waktu itu saya membeli memang saham yang kurang paham lah, saya kurang pahami gitu. Saya beli di harga yang cukup tinggi, tapi ternyata turun terus sampai itu, tapi ternyata dia naik lagi. Gitu. Nah itu sebenarnya memang kita tidak pernah tahu gitu kapan kita harus jual dan kapan kita harus beli gitu. Tapi yang pasti di balik penyesalan itu pasti ada pembelajaran lah menurut saya. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Yang pertama kita harus lebih disiplin lagi dan kita harus benar-benar pahami. Baik, terima kasih. Ini dari Pak Hadi juga ada permohonan share untuk pemateri, apakah bisa di-share untuk PPT-nya? Apakah dari pemateri membolehkan? Ya boleh sih. Nanti coba di-share ke ini ya. Rio. Ini Pak ya. Oke, terima kasih lagi. Kita lanjut lagi di sini dari Pak Dion nih, bertanya apakah ada perbedaan cara memilih saham dan reksadana yang berpotensi bisa memberikan keuntungan? Silakan. Perbedaan cara memilihnya ya berarti ya kalau di sini. Yang pasti ya semua pasti ujung-ujungnya lihat laporan keuangan ya kalau saya lihat untuk yang saham sendiri gitu. Sedangkan untuk reksadana kita lihat porsi-porsinya tuh sama apa aja di dalamnya. Apakah itu tematik seperti kayak infrastruktur atau bank atau apapun. Itu yang pertama. Terus kalau misalkan saham ya harus rajin lihat laporan keuangan gitu. Paling penting. Kalau saya sih pribadi lihat laporan keuangan ya. Apakah ini perusahaan rugi atau untung, asetnya sebesar apa. Jadi kita bisa melihat bahwa sahamnya ini murah atau mahal. Lalu kita lihat juga apakah story-nya. Sekarang kan lagi zaman tuh kita harus melihat narasi yang dibuat nih seperti apa sahamnya. Jadi kita nggak cuman tahu saham ini bagus, tapi dia nggak tahu nih mau arahnya kemana bisnisnya gitu. Apakah arah bisnisnya tiba-tiba dia berubah menjadi misalkan awalnya jualan batu bara, itu tiba-tiba dia berubah menjadi energi terbarukan. Nah ini kita perlu memahaminya ya sebenarnya. Jadi story-story itu makanya saya sebutkan tadi bahwa perlunya adanya up to date knowledge, pengetahuan, info-info terbaru itu yang paling penting. Nah itu bisa menggambarkan bahwa perusahaan itu akan mengalami melakukan hal-hal corporate action apapun untuk mendapatkan keuntungan. Kurang lebih sih itu ya. Baik, terima kasih Pak Bimo. Mungkin lanjut pertanyaan satu lagi dari Bu Tuti. Izin bertanya, kalau investor pemula bagusnya beli saham apa ya? Yang stabil. Ini minta yang stabil. Kalau stabil nggak naik ke turun ya bisa-bisa. Ya, mungkinnya yang mempunyai kenaikan yang konsisten mungkin ya. Ya silakan Pak Fadil. Wah, kalau misalnya nanyain topik saham ya sebenarnya mungkin yang banyak sering dibilang orang ya kalau aman sih mungkin BBCA kali ya. Kalau BBCA kan mungkin secara emiten cukup well known dan proven gitu ya dalam berbagai kondisi dan mungkin memang sejauh ini sahamnya pun masih tetap menunjukkan growth yang cukup menarik. Tapi memang perlu dianalisa lagi ya disclaimer ya. Karena memang setiap kita tuh tidak pernah tahu gitu dalam kondisi apa harga saham tuh bisa turun ataupun naik gitu. Cuma balik lagi mungkin untuk saham-saham yang lebih aman buat pemula mungkin carinya tuh yang ada di indeks LQ45 gitu kayak mungkin BCA dan sebagainya gitu. Jadi coba lihat dari indeks LQ45-nya aja gitu kalau misalnya ada yang menarik dan mungkin memang carinya pun yang well known ya yang benar mungkin kayak ini tahu nih bisnisnya apa gitu. Nah, kalau bisa ada kesempatan buat analisa lebih lanjut itu jauh lebih baik gitu ya. Cuman kalau misalnya enggak pun coba cari beberapa konfirmasi lain lah gitu dari berbagai sumber. Itu sih. Baik, terima kasih. Kalau Pak Bimo ada ingin ditambahkan terkait saham stabil? Saham stabil, ya selain tadi yang disebut Pak Fadil itu memang saya setuju sih kalau misalkan memang saham-saham yang liquid gitu. Terus yang kedua palingan ya lihat juga dividen ratio-nya.
Jadi paling enggak kita dapat dividennya lah gitu, daripada untuk misalkan gainnya kita mungkin dapetnya tipis gitu ya, atau cuma berapa persen, ya dividennya lah. Oke. Baik nih, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sebentar lagi. Izin bertanya mengenai trading saham yang dibilang oleh beberapa influencer, kalau trading saham itu judi. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Silakan Pak Fadil dan Pak Bimo sebelum kita menutup acara ini. Ini mungkin kalau dari saya pribadi ya, jawabannya kalau masalah judi itu kan adalah yang bikin judi itu haram kan serba ketidakpastian gitu ya. Kita gambling terhadap apa namanya, terhadap sesuatu gitu ya. Cuman sebenarnya balik lagi ke cara kita dalam berinvestasi gitu. Kalau misalnya cara kita dalam berinvestasi adalah tebak-tebakan gitu ya, mungkin bisa jadi dikategorikan judi. Untuk itu kenapa investor dan trader itu membekali diri mereka dengan kemampuan analisa guna mengurangi hal-hal ketidakpastian itu gitu. Kayak misalnya kalau buat trader kan mereka tuh berkali-kali juga biasanya bahkan layering gitu, melihatin analisa tuh secara price history, terus juga dari money flow dan lain sebagainya. Kalau untuk apa namanya investor pun sama gitu, membekali diri guna mengurangi ketidakpastian. Kemudian kalau dari sisi aset sebenarnya kan kita sebagai investor ataupun trader pun juga membeli saham kan artinya membeli kepemilikan ya, artinya ada bentuk yang dibeli sebenarnya, bukan hanya kertas kosong gitu. Kita benar-benar tercatat gitu ya sebagai pemilik saham dan bahkan memiliki apa namanya hak-hak sebagai pemegang saham pada umumnya gitu, untuk ikut RUPS, memberikan suara dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya ya kalau menurutku sih mungkin ya kalau aku sih ngeliatnya lebih ke nggak judi ya, tapi lebih balik lagi ke cara kita dalam berinvestasi gitu ya. Ini itu sih. Silakan Pak Bimo kalau ada yang tambahkan. Nah, ini sebenarnya kalau trading itu saham itu judi, itu tergantung barangnya. Kayak kalau misalkan dia bilang BBCA judi, ya nggak mungkin orang pasti dapat return. Itu udah proven gitu ya dari tahun ke tahun bahwa bisa mencapai capital gain-nya 20% kurang lebih per tahunnya gitu. Nah, apakah itu judi? Kan enggak, uang kita malah bertambah. Mungkin mindset-nya ini harus ini juga. Jadi terkesan bahwa trading saham itu jelek gitu. Karena itu judi. Ya judi kalau kita memang benar-benar pahami gitu. Kalau misalnya kita nggak paham, ya kayak sama aja kayak kita bermain ya ke kasino gitu kan, judi. Ya kita nggak tahu gitu sebenarnya itu permainan apa kan. Tapi kalau kita tahu gitu ya, perusahaannya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, going concern bisnisnya seperti apa, itu ya jelas tidak judi, itu investasi. Karena kita masuk ke BBRI, perusahaan apa bank terbesar di negara ini gitu, yang nggak mungkin judi kan. Ini sebenarnya mindset aja sih. Kalau misalnya kita ngelihat bahwa ini jelek itu, ya bagaimana ini jelek kalau kita selalu akan dapat uang kita akan bertambah. Ya, mungkin bisa saya tambahkan juga. Kalau dari segi dalil sih Fatwa MUI nomor 80 ya tahun 2011 menyatakan bahwa mekanisme transaksi saham sesuai dengan syariah ya, karena di situ akadnya adalah bai al musawamah, jual beli berdasarkan lelang ya. Jadi di bursa Arab Saudi pun ada, di Iran pun ada Tehran Stock Exchange. Jadi yang dijual belikan adalah kepemilikan. Nah mungkin kalau sudah mental judi bisa juga mereka melakukan tidak hanya di saham ya, plat nomor yang lewat saja bisa dijudikan, jadi belokan kita dia bisa judi ya. Trading pun bisa dijudikan kalau dia memang niatnya judi gitu ya. Jadi tidak tahu apa-apa, tidak tahu menganalisa, dia main tembak, nah itu. Ya, jadi itu kita bisa dari saya. Mungkin ini satu pertanyaan lagi ini, izin bertanya dari Pak Ahmad Fahri. Saya bertujuan membeli rumah dalam kurun waktu 10 tahun. Setiap bulan saya menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana investasi. Kiranya strategi investasi seperti apa yang bisa dilakukan? Silakan Pak Bimo dan Pak Fadil. Pak Fadil dulu kali ya. Nah ini lumayan berat nih sebenarnya. Ini sebenarnya balik lagi kalau misalnya untuk goalsnya udah kelihatan ya gitu ya. Cuma balik lagi
seberapa besar porsi yang bisa kita sisihkan lah buat investasi sebenarnya. Baik lagi kalau misalnya kalau aku pribadi ya mungkin akan lebih kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk membeli rumah, aku mungkin bakal coba cari beberapa instrumen karena mungkin agak beresiko kalau misalnya kita taruh di satu instrumen, apalagi mungkin di saham-saham yang mungkin agak fluktuatif gitu harganya. Mungkin aku bakal coba cari aku bakal coba cari instrumen lain kayak misalnya obligasi atau reksadana, kemudian mungkin porsi terbesar tetap ada di saham, tapi coba cari sahamnya yang tadi LQ45, terus mungkin ya kalau misalnya bisa bagi dividen dan valuasinya atau harganya sekarang masih murah, itu mungkin akan jauh lebih menarik. Itu bakal aku pertimbangkan sih, dan mungkin ini juga perlu dilihat nih karena tren 10 tahun tuh nggak bisa relevan dengan bisnis dalam berbagai sektor ya, kayak mungkin sektor tertentu kita bahkan nggak lihat gitu dalam 10 tahun apakah masih relevan atau enggak gitu. Artinya memang coba cari yang bisnis secara historis itu udah proven gitu. Udah bisa melewati berbagai macam kondisi ekonomi gitu ya dan tantangan di sektornya gitu. Itu sih mungkin filter aku buat nentuin saham. Jadi kalau untuk porsi kayaknya mungkin coba buat lebih wise kalau dibagi ke beberapa instrumen, ada reksadana, ada obligasi juga. Cuman di satu sisi mungkin karena mungkin aku background-nya mungkin di saham gitu ya dan udah cukup familiar dengan saham, aku bakal tetap taruh porsi terbesar di saham. Cuman tetap untuk goals yang panjang, spesifik dan cukup besar ini mungkin aku bakal lebih cari emiten-emiten yang moderate yang mungkin bisa dibilang defensif dengan dividen yang menarik. Gitu sih. Ya, terima kasih Pak Fadil. Pak Bimo silakan kalau ada yang ingin ditambahkan. Ini untuk Pak Ahmad udah bagus nih sebenarnya, tujuannya udah jelas gitu ya, untuk beli rumah dalam waktu tertentu 10 tahun. Nah ini kayaknya memang benar kata Pak Fadil, mungkin harus lebih bisa diukur ya, pendapatannya seperti apa, kupon yang mau atau bunga yang akan didapatkan berapa gitu. Karena kalau misalkan saham memang sangat fluktuatif gitu, jadi kita agak sulit nih mengukurnya gitu. Kadang kita bisa dalam waktu setahun bisa tercapai itu beli rumah gitu dengan saham gitu. Tapi bisa juga malah menjadi 20 tahun. Target kita malah nggak tercapai. Karena kita loss banyak. Nah, ini mungkin harusnya lebih bisa diukur dengan yang pendapatan tetap, reksadana atau obligasi. Baik, tibalah saat kita di akhir acara ya, pada webinar memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. Mari kita beri aplaus untuk para penyaji ya. Terima kasih Pak Bimo, Pak Fadil dan Ibu Bapak sekalian atas kehadirannya. Saya persilakan Pak Rio untuk selanjutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Bimo, Pak Fadil telah membawa acara ini. Kita tutup saja dengan berakhir acara ini atas nama API dan Bursa Efek Indonesia Kepala Cabang Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini. Mohon maaf apabila pada acara ini ada kekurangannya. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Fadil, Terima Pak Bimo, kasih. Pak Ahmad. Pak Rio, Pak Sampai Fadil. ketemu. Mohon Ya. Bapak. Terima kasih Pak.